Akhirnya polisi bertindak terkait dengan viralnya penghinaan kepada ibu negara oleh komikus Karisma Jati dari Bantul, Yogyakarta. Kita apresiasi kepada polisi walaupun setelah viral dulu. Polisi mengatakan postingan dari Karisma Jati memenuhi unsur pidana terkait penghinaan kepada ibu negara. Aku agak geram ya, sangat geram bahkan, nggak sekedar agak lagi, karena pada saat ibu negara kita yang berfoto bersama dengan ibu negara dari Korea Selatan, kemudian ada salah satu Twitter yang ini adalah, aku sudah cek siapa ke orangnya, ternyata namanya adalah Karisma Jati ya, yang juga sudah meminta maaf dan bahkan juga sudah dihapus sebenarnya postingan tersebut, tapi kan sudah terposting dan sudah terpublikasikan dan menjadi pembahasan di berbagai media massa untuk hari ini. Bukannya pujian yang dilontarkan, tapi justru pemilik akun itu menulis keterangan yang seolah-olah menggambarkan Ibu Iriana Jokowi adalah pembantu dari Kim Kyo-hee, istri Presiden Korea Selatan. Ini jahat banget menurut saya. Sontak mengundang reaksi dari berbagai penjuru dunia bahkan. Netizen ngamuk, bahkan kedua putra Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dan juga Kaisang Pangarep turun tangan imbas dari foto ibunya yaitu Ibu Iriana Jokowi bersama ibu negara Korea Selatan dijadikan bahan olok-olokan oleh seseorang di media sosial yang ternyata bernama Karisma Jati itu. Numpang viral dengan hina istri Presiden, Karisma Jati ini terancam gantikan Rizik di penjara. Penghina Jokowi dan keluarga yang gak pernah habis, sebaiknya pelaku diapain? Dugaan kuat penghinaan terhadap Ibu Iriana yang baru modalkan foto Ibu Iriana bersama istri Presiden Korsel menjadi yang kesekian kalinya tindakan kurang ajar yang mengarah pada keluarga Joko Widodo, Presiden RI yang kita cintai dan banggakan. Rupanya kaum pembenci dan mereka yang sekadrunan dengan pelaku masih memiliki amunisi yang cukup dalam hati mereka buat dilontarkan kapan saja mereka mau. Entahkah itu muncul berupa sindiran, meme medsos, narasi jahat hingga kabar hoax yang memelintir informasi yang benar sekalipun. Oh iya, ada pula dalam beberapa situasi muncul isu yang diciptakan sendiri, diramaikan sendiri, lalu karena nggak digubris, hilang sendiri. Mungkin si pencipta isunya sedang halu karena habis menenggak miras oplosan atau menelan narkoba. Jadinya sukar membedakan mana realitas kehidupan, mana yang hanya ilusi atau fiktif. Kaum penghina keluarga Jokowi itu bahkan seperti tak punya rasa malu, yang mungkin disebabkan karena tumpulnya hati nurani berpadu dengan logika dan akal sehat yang ambiar, yang kata sebagian orang menjadi syarat bergabung ke sana. Semakin tumpul logika, akal sehat, dan perasaan maka nilai jualnya mungkin akan semakin tinggi kali ya. Mungkin kelompok seperti ini, kalau saya ingat Jokes soal pelelangan kondisi otak, maka otak yang diwariskan sepeninggal si empunya akan bernilai sangat tinggi karena amat jarang dipakai sehingga bernilai jual tinggi. Meski seandainya dipangsangkan ke tubuh manusia separuh mesin, seandainya teknologi itu sudah ada, mungkin sosok yang tercipta seperti ketiban sial karena dibekali dengan kemampuan otak yang payah. Betul begitu kan? Nampaknya hukum yang tegas akan menjadi cara yang bagus buat menguji seberapa kuat nyali orang-orang seperti itu akan terlihat. Begitu pula dengan mereka yang semula ingin mengikuti jejak para pelaku pendahulu mereka yang selama ini sebagian besar masih bisa hahaha karena bebas dari jeratan dan sanksi hukum. Bagaimana jika nanti diproses hukum lalu dipenjara penuh? Gak usah dipenjara sebetulnya, tapi dibuang saja ke lokasi terpencil lalu disuruh atau diwajibkan bekerja keras di bawah pengawasan yang ketat. Bila perlu, yang mengawasi juga petugas yang tegas, sangar, dan bisa kejam kalau diperlukan. Biar efek jerahnya semakin terasa, betul? Akan tetapi, mungkin karena pertimbangan tertentu, termasuk rasanya ketidaksepakatan para elit di parlemen dan para petinggi Komnas HAM atau lembaga kemanusiaan lain, maka hukuman tegas, cepat, dan berat masih sukar terwujud sampai hari ini. Belum lagi sesekali masih ada tangan-tangan asing yang tampaknya ikut bermain karena tidak senang melihat negara kita damai dan bebas dari perilaku kurang adab dari kelompok pembenci pemerintah, keluarga presiden, dan mereka yang sekadrunan dengan itu. Itulah sedikit titipan kritik yang bisa saya sampaikan sebagai penutup tulisan ini. Bagaimana menurut Anda?